Halo guys, nama gue Steph dari StephTech, dan di video kali ini kita bakal unboxing dan sedikit quick review minggu depan seperti biasa for reviewnya, yaitu Sony Xperia 5 Mark III. Sebenarnya gue mau review yang Xperia 1 Mark III, tapi bisa kita lihat di Golden City Sale stoknya udah habis. Speaking of stock, kita bahas dulu aja yang pertama untuk harganya. Harga sendiri, ini kalian bisa dapetin di harga 3 juta pas untuk yang Wi-Fi only, dan kalau misal kalian ingin nyala internetnya atau SIM-nya, itu di 3,3 jutaan. Itu kondisinya yang 97% no shadow, dan variannya di 8 GB RAM, 128 GB internal storage. Kalau gue sih sebenarnya lebih prefer Wi-Fi only karena untuk HP kayak Sony, Google Pixel yang baru kayak 6 ke atas, atau HP Samsung beberapa, itu biasanya emailnya gampang banget keblok, dan kalian harus bayar lagi, proses lagi lebih lama, kira-kira per bulannya kebloknya. Jadi sih untuk HP kayak gini, rekomen untuk HP kedua atau mending Wi-Fi only aja. Jadi gue bakal review ini nanti minggu depan sebagai HP kedua, untuk heads up. Seperti biasa, gue bakal taruh linknya di deskripsi, dan untuk spek, kita bahas sebentar aja di sini untuk komplitnya. Yang paling kelihatan sih dia pakai Snapdragon 888. Yap, paling panas, tapi kita lihat aja sepanas apa nanti. Layarnya udah pakai 120Hz, nggak kayak versi sebelumnya. Dan baterai untuk Xperia 5 sama kayak Xperia 1 ya, besarnya di 4500 mAh baterai. Nice. Dan ada headphone jack juga yang pastinya. Oke, langsung aja kita buka unboxing si boxnya dari Golden City Sale. Let's go. Oke, dan ini dia HP-nya. Gue lupa ya, Xperia 5 itu memang compact banget ini HP-nya. Gue beli warna hitam, dan kalau misalnya kita keluarin, bam! Hui! Look at the design, huh? Gue sih paling suka memang desain Sony dari Xperia 5 Mark III atau 1 Mark III ke atas ya. Ini desainnya mantep banget. Kita langsung lihat kemulusannya. Kata sellernya bilang ini kemulusannya 97%. Bisa kita lihat modul kamera memang lebih besar. Ini mantep banget. NFC masih ada, dan yang gue suka memang upgrade itu dari versi sebelumnya. Desain matte black belakang ini guys, seksi banget ya. Ini gue suka sih desain kayak gini, bener-bener kelihatan profesional tapi kelihatan keren lah, elegan banget, kelihatan cowok banget gitu ya, kelihatan bener-bener keren. Gue suka banget ini desain belakangnya. Gue harap sih banyak HP kayak gini ya, keren banget. Ini ngingetin gue sama iPhone 13 Pro gitu ya desainnya, mantep. Di sini ada flash di atas. Untuk yang Xperia 5 nggak ada TOF 3D sensor, tapi untuk setup kamera dia mirip sama persis malah. Tiga-tiganya 12 megapiksel. Ultrawide juga 12, udah ada autofocus, dan kamera telefoto dia 12 megapiksel, bisa 3 kali optical zoom atau 4,4 kali optical zoom. Pretty good, udah ada optical image stabilization juga untuk di main dan telefotonya. Untuk video recording ini bisa nge-record sampai resolusi 4K 120 fps dengan HDR. Lumayan mantap. Kalau bisa kita ke belakang, lagi, ke depan maksud gue, kita lap bentar. Di sini kameranya biasa aja, hanya 8 megapiksel, dan recordingnya juga masih biasa aja ya, masih nggak flagship sayangnya. Hanya bisa 1080p 30 fps, walaupun udah ada electronic image stabilization. Untuk kemulusan sih ini oke banget. Buat di belakang, gue nggak ngerasa ada bekas lecet sama sekali, ini mulus banget matte-nya. Wah, ini bagus banget sih. Samping, ada bekas-bekas kayak titik-titik gitu ya, bekas pemakaian, normal sekali. Untuk ekspansi storage, ini sangat komplit, bisa kita lihat ada SD card juga, dan gak tau kenapa, ada SIM Telkomsel. Masukin aja lah ya, BCW berfungsi. Tapi ya, ini ada microSD, sangat komplit banget, ada microSD, kamera versatile ada 3, ada headphone jack juga, udah support Snapdragon sound, mantap, speakernya dual, front facing, dan ini layar depannya juga dia mulus banget loh. Yap, nggak ada scratch sama sekali. Jadi kemulusan memang akurat, ini sangat mulus banget, bawah juga kelihatan mulus ya. Bawah nggak ada speaker karena dia speakernya front facing. Salah satu hal yang paling gue suka dari Sony itu, semenjak Mark II ya. First impresi, film di tangan ini enak banget, dan ini sangat quality banget. Untuk HP kecil ini malah kerasa lumayan berat loh. Kayaknya kalau gue tebak ini beratnya lumayan dense, jadi kalau gue tebak, coba kalian tebak di komen, atau sekarang mikir tebak. Udah ada tebakannya? Gue sih tebaknya ini sekitar 170. Apakah gue benar? Come on! Beda 3 gram, tapi ya gue percaya masih benar. Tangan gue memang sebagus scale ya. Nice. Anyway, ini HP memang enak banget. Gue lebih suka Xperia 5, to be honest, daripada One. Karena dia lebih compact, lebih enak buat seru tangan, walaupun panjang. Dan buttonnya juga sama, hanya 4500 mAh baterai. Jadi sama kayak Xperia One, jadi kalian nggak ada kompromi untuk baterai, which is pretty nice. Anyway, seperti biasa, kita mau setup dulu HP-nya, dan nanti gue bakal balik untuk first impression-nya. Kita bakal sedikit tes foto, kita sedikit aja komparasi, dan kita sedikit main game seperti biasa, Fast Real ya. Cepet aja, seperti biasa.
Jadi kita ketemu nanti first impresinya, langsung aja loncat ke first impresi atau quick review sedikit. Let's go. Oke guys, udah gue setup HP-nya, dan seperti biasa yang pertama kita langsung ya tes untuk fingerprint sensornya. Nyatu sama power button, dan kalau bisa kita pencet, dia ada sedikit haptik dan langsung kebuka. Kecepatan memang bukannya paling cepat, dia butuh beberapa detik untuk mikir, beberapa millisecond, tapi dia sangat cepat dan super akurat, dan yang pasti gue masih prefer fingerprint tradisional kayak gini ya. Masih lebih enak. Untuk versi Android sendiri, untuk Xperia One atau 5 Mark III, ini maksimal disupport sampai Android 13. Jadi dapat software update 3 kali ya, sampai Android 13 dari Android 10. Kalau misalnya kita ke settings dan kita ke bawah, di sini sudah disupport paling terakhir ya, Android 13. Jadi supportnya udah berakhir, tapi at least dia sudah dapat Android versi yang paling baru. Jadi udah lumayan bagus ya, dia dapat support yang paling baru. Di harga 3 jutaan sih oke banget. Dan untuk haptik sendiri ini cukup unik nggak kayak HP Sony sebelum-sebelumnya. Kan HP Sony sebelumnya biasanya haptiknya mediocre. Di sini memang masih nggak sebagus HP flagship zaman sekarang atau HP flagship pada zamannya, kayak misal Galaxy S21, masih nggak sebagus kayak HP tersebut, tapi ini lumayan unik lah. Udah cukup bagus, sekitar 75% lah kebagusannya. Ini suaranya tuh lumayan strong haptiknya, dan dia kerasa murahan, tapi suaranya kayak suara spring, kayak suara per ya. Kalau kita ngerti itu kayak suara tang gitu loh. Kedengeran nggak sih kalau di mic? Kayak per suaranya. Mungkin kerasa kayak murah, tapi gue personal sih ini, gue mending kayak gini ya. Jadi masih ada pancinya soalnya, nggak kayak haptik murahan atau haptik yang sebelum ini di Mark II. Cukup oke. Untuk layar sendiri dia OLED, 120Hz OLED. Dan kalau misal kita ke display, di sini kalian bisa setting OLED display 120Hz di display dan di high refresh rate. Tapi dia bakal mati kalau misal lagi di stamina mode, itu pretty much battery saving versi Sony, atau lagi di HP-nya kepanasan, dia bakal turunin juga. Nah, gue mau bahas dikit untuk panas HP ini. Ini HP, gue bisa bilang, sangat panas banget ya. Jadi pas gue setup HP ini, gue install aplikasi yang gue pakai kayak Honkai, Bandori, Discord, Instagram, Pixiv, dan itu sambil gue update juga aplikasi-aplikasi bawaan, plus gue login semua aplikasi, download lagu di Apple Music juga. Gue ngelakuin semua hal tersebut, HP ini memang jadi super hot banget ya. Jadi memang kalau misalnya kalian nyari performance only sih, gue bisa bilang Xperia Mark III, mau itu 1 atau 5, kerasanya lebih cepat panas daripada Xperia One Mark II atau 5 Mark II. Rasanya seperti itu, soalnya kan Snapdragon 888 memang panas banget ya, dan gue bisa bilang lebih buruk daripada 865 menurut gue, karena cepat panas dan overall unreliable. Kenapa menurut gue buruk juga? Karena kalau misalnya kita mau bandingin ya sama Snapdragon 865 sebelumnya, ini gue udah tes benchmarknya di Geekbench, dan skornya cukup oke ya, dia cukup mirip kayak 865 skornya. Tapi memang untuk Xperia 5 mungkin ini sedikit di underclock biar nggak overheat, jadi skornya memang lebih rendah dari Xperia 1 Mark III bisa kita lihat. Dia lebih rendah ya, lebih rendah sekitar 500 skornya, dan untuk single core dia untungnya nggak beda jauh, jadi multi-core dia agak sedikit lebih rendah. Dan ini tuh pertama skornya mirip sekali ya, 3098 mirip banget sama Xperia One Mark II. Malah di Xperia Mark II ini lebih gede skornya. Dan dibanding dengan Xperia 5 Mark II pun bisa kelihatan lebih gede juga skornya. Jadi memang karena dia ini HP cepat panas, jadi thermal throttling-nya cepet banget ya. Pakai Geekbench sekalipun dia langsung thermal throttling, yang artinya skornya bakal turun. Dan ya pas gue lagi setup tadi juga, lagi setup install banyak aplikasi gitu, dia nggak sesemut ini guys. Dia langsung agak nge-lag dan agak lemot. Bisa dibilang performance-nya kayak HP 2 jutaan lah ya, kayak Snapdragon 695 performance-nya kalau lagi overheat gitu. Yang bisa dibilang agak disappointing, tapi sih wajar banget ya, karena hampir semua HP dengan Snapdragon 888 itu kayak gitu semua, kecuali gaming phone mungkin. Gue udah review Xiaomi 12 dan performance-nya sama juga. Jadi di harga 3 juta yang beda 1 juta sama Xperia One Mark II, menurut gue selling point terbesar HP ini dari kualitas speaker, nanti kita bakal bahas di full review minggu depan, dan dari kameranya yang menurut gue jauh lebih baik daripada yang versi Mark II-nya. Jadi untuk first impresi untuk UI sih, kalau dipakai berat kayak gitu ya, agak cepet panas. Tapi gue udah tadi coba tes sebentar untuk multitasking atau hanya buka aplikasi simple kayak Instagram atau Tokopedia, itu sih nggak ada masalah. Launchingnya bisa kita lihat cepet banget, dan kalau ada navigasi dia nggak ada masalah, nggak cepet panas, hanya hangat dikit aja. Nggak sampai thermal throttling. Yang gue mau bahas selanjutnya itu dari untuk DRM infonya juga. Kita cepat aja, DRM info sendiri dia itu sudah di Widefine L1. Untuk layar dia sayangnya layar
120 Hz biasa, bukan LTPO ya. Jadi hanya bisa 60 sampai 120, udah wide color gamut true dan udah super HDR10. Jadi udah cukup bagus lah. Dan speakernya cepat aja, gue bakal bahas lebih detail untuk speaker minggu depan. Ini speaker suaranya lumayan bagus, dan gue rekomend kalau misalkan beli HP ini, nyalain Dolby Atmos-nya. Tapi Dolby Atmos-nya nggak bakal available di sini ya, nggak bakal available di control center. Kalian harus ke setting, terus kalian harus ke sound, dan vibration, dan ke audio setting, dan nyalain sendiri. Ini lumayan bagus, jadi kalau misalkan kalian mau suara yang lebih imersif, lebih bassy, lebih menggelegar, lebih enak didengar, menurut gue nyalain Dolby Atmos. Tapi kalau misalkan kalian ingin suara yang lebih flat, lebih analytical, matiin Dolby Atmos. Itu sih saran gue, dan first impresi ini speakernya memang bagus banget di harganya, menurut gue terbaik deh ini. Ini terbaik di harganya, 3 juta, V60 kalah, Pixel 6 kalah. Yap, ini terbaik. Nanti lah, kalau penasaran minggu depan ya, stay tune. Dan kita langsung aja masuk ke Honkai Star Rail untuk main quick game testnya. Habis itu, habis kita coba tes game, kita langsung coba tes kameranya ya. Tapi sekarang kita coba main game dulu. Semoga nggak bikin kameranya panas lah habis main game Star Rail ini. Yang bikin unik, pas gue sempet tes HP ini buat main game, ada hal yang cukup unik guys. Jadi pas gue coba tes HP ini buat main game, ini ternyata walaupun, jadi gue tesnya tuh tes sebentar, habis install langsung main, jadi HP-nya masih lumayan microwave, lumayan panas banget. Dan yang bikin gue surprise, performance-nya masih bagus. Jadi nggak nge-lag sama sekali, nggak ada stutter, padahal HP-nya udah kayak oven. Lumayan unik. Cuma memang kalau HP kepanasan, ini Sony kameranya nggak bisa dipakai. Ya mungkin buat para videographer, ya mungkin harus beli fan ya, yang tertarik, kalau misalkan tertarik beli HP ini. By the way, sorry kalau bisa kualitasnya agak buruk ya ini. Karena dia langsung ngecilin juga itunya, brightness-nya. So, ini dia. Dan kalau bisa kita ke setting, aduh salah malah ke game enhancer lagi. Nah, ke sini. Di sini bisa kita lihat ya, dia itu settingnya ada di high setting, FPS 60. Bisa kita lihat. Untuk di high setting ini cepet panas, jadi kalau misalnya mau main HP ini, mendingan di low medium setting mix ya. Jadi teksturnya medium, sisanya low. Dan performanya untuk high bisa kita lihat lumayan surprising, sangat smooth. Bisa kita lihat tuh zooming smooth banget, gak ada stutter, Acheron looking very pretty. Dan kalau misalnya kita teknik di luar juga, smooth banget ya. Kita coba aja langsung untuk in-game-nya bagaimana. Oke. Teknik Fuse One juga dia nggak ada masalah. Biasanya kalau pakai teknik Fuse One itu langsung kayak stutter gitu. Di sini sih oke. Mungkin karena RAM-nya juga besar ya, 8 GB. Dan ini langsung kerasa panas. Panasnya cepet banget, ini kayak jalan tol ya. Snapdragon 888. Super quick panasnya. Dan kalau misalnya kita coba ultinya Acheron lah ya, kita langsung coba. Yang lumayan demanding nih. Ya, bisa kita sih smooth banget ya. FPS sudah kerasa langsung turun, tapi stutter hampir nggak ada. Ya, gue bisa bilang kalau kalian pakai Xperia 5 Mark III atau 1 Mark III untuk quick daily commission sih, menurut gue nggak ada masalah. Memang bakal langsung panas, ini HP kerasa banget panas. Tapi at least awal-awal bisa main lah. Tapi bisa kelihatan tuh, FPS langsung turun ya, langsung nge-lag. Kalau tadi kan awal masuk battle ini smooth. Jadi bisa dibilang, ini memang HP super hot. Langsung kerasain, langsung panas loh. Kalau gue sih nggak rekomen main di high setting. Kalau ingin lebih lama mungkin di low setting ya. Dan kayak di low setting sekalipun ini agak terlalu cepet deh panasnya. Untuk itu ya, menurut gue. Jadi gue kayaknya nggak rekomen deh. Untuk main game Honkai Star Rail gini, untuk cepet-cepet gini nggak apa, tapi ini cepet panas banget tapi soalnya. Wow. Tapi ya, ini udah panas gini masih nggak ada stutter, at least ya itu yang lumayan bagus sih. Cuma memang FPS turun. Jadi persemanya sih cukup oke lah dibilang ya. Kalau misalnya kalian pakai ini buat main Star Rail, masih oke lah. Tapi memang cepet panas, dan gue sih mendingan di low setting aja. Dan ini nggak kelihatan di kamera, tapi dia karena dia langsung panas, langsung turun ini, by the way. Mungkin kalian nggak sadar, tapi ini langsung turun. FPS-nya dia cuma 60 Hz. Oke, dan gue nggak tahu apakah kita bisa buka kamera, tapi kita langsung aja coba tes fotonya. Oke, untungnya masih bisa. Kita cepet aja sebelum dia kepanasan. Kita foto di main kamera, seperti biasa. Ini dia foto 1, 2, 3.
Oke, dan ini untuk ultrawide-nya hanya 0,7 ya ultrawide-nya, jadi nggak luas banget sih. Bam. Dan ini untuk 4x zoom ya, buat yang penasaran. Gue coba zoom ke ini nih, ke Amber, si lucu. 1, 2, 3. Dia fotonya memang lebih ke arah flat ya, tapi yang gue rasa tuh fotonya tuh kalau ada kayak cahaya gini nih, dia bener-bener agak interfere banget sama cahaya terang, jadi kayak gampang bleeding gitu. Last aja kita foto komik. Ini nih, buat yang tahu, animenya udah ada kan? Gue lumayan suka animenya. 1, 2, 3. Dan kita coba foto untuk selfie-nya. Ini dia selfie 8 megapiksel. Itu dia 8 megapiksel. Dan cepet aja kita coba untuk video recordingnya. Untuk video ini lumayan extraordinary ya, bisa sampai 4K 120 fps, that's pretty good. Jadi kalau misalkan kalian hanya pakai biasa aja gitu ya, kalian hanya pakai basic, itu hanya bisa sampai 4K 30 fps. Tapi kita coba aja fotonya di basic, karena itu kan yang semua orang pakai. Di 4K 30 fps, file format kita di H.264 aja, yang simple. Lalu kita coba tes. 1, 2, 3. Ini dia video recording pakai 4K 30 di Sony Xperia 5 Mark III. Kalian bisa lihat mic-nya gimana? Gue rasa sih kayaknya bakal bagus ya, karena Mark II aja bagus banget. Kalau misalnya kita coba liatin Hillicher kayak gini fokusnya, kita coba liatin figur yang agak kecil. Fokusnya cepet banget ya, look at that. Mau fokus lagi, oh kenapa dia struggle? Yap, jadi lumayan oke. Dan kalau misalnya kita coba sekitar studio gue, kita kesini, cukup bagus. Ini agak gelap banget daerah sini, tapi at least walaupun gelap dia nggak ada noise. Gambar sini kelihatan high contrast ya, daripada even iPhone sekalipun kelihatan high contrast. Tapi cukup keren ya, masih cukup bagus. Dan ini kayaknya bisa ganti lens langsung deh. Oke, kita bisa zoom sampai 3 kali aja, tapi nggak bisa ke ultra wide nih ya. Buat yang nanya, hanya bisa zoom 3 kali, nggak bisa ultra wide. Kita langsung aja balik ke main kamera di S24 Ultra. Let's go. Oke, jadi itu tes video 1 menitnya. Overall sih cukup bagus. Sedikit kritik mungkin, high contrastnya agak berlebihan, tapi gambar kelihatan sharp, fokusnya cukup cepat, dan masih flagship level. Dan HP masih masih nggak nge-close sendiri gitu kameranya. Jadi, in general menurut gue sih, untuk dipakai kamera biasa ini HP nggak sampai parah banget mati sendiri, tapi dipakai gaming yang pasti bakal struggling atau interfere ke aktivitas lainnya. Jadi ini HP memang benar-benar bagus banget untuk foto sih. Dia udah ada periskop juga kan. So ya, mungkin coba sih video unboxing dan sedikit reviewnya. Minggu depan bakal full review, jadi stay tune. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Atau nanti gue bakal buat short juga, kan bisa komen di shorts gue. Thanks for watching, kita ketemu lagi minggu depan untuk video review ini dan HP lainnya.